Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tahun 2012 adalah tahun perkenanan Tuhan. Mari katakan bersama saya, tahun 2012, tahun perkenanan Tuhan. Multiplikasi dan promosi terjadi karena perkenanan Tuhan. Mujizat masih ada. Saya berdoa setiap saudara yang sudah mengalami multiplikasi dan promosi tahun 2011, tahun 2012 saudara akan mengalami lebih lagi. Yang belum mungkin sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Tahun 2012 saudara akan mengalami multiplikasi dan promosi karena perkenanan Tuhan. Mujizat masih ada. Saudara, tahun 2012 saudara catat satu hal yang sangat penting. Tahun ini, tahun 2012 ini adalah tahun di mana merupakan awal terjadinya satu penuaian jiwa besar-besaran untuk akhir zaman. Saudara, ini penting. Dan itu terjadi karena Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa. Pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan, akan ada 3 hal yang terjadi seperti yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Yang pertama, anak-anak, pemuda, orang tua, 3 generasi akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Hal yang kedua, goncangan. Saudara garis bawahi, goncangan-goncangan akan terjadi lebih dahsyat lagi. Tapi melalui hal yang pertama dan yang kedua tadi, hal yang ketiga terjadi. Penuaian jiwa besar-besaran akan terjadi. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, pada waktu goncangan-goncangan itu terjadi, Tuhan memberikan pesan. Yang pertama, banyak mengucap syukur. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Hal yang kedua, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Bagaimana caranya beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan? Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tubuh ini persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, masuk tahun 2012, saudara perhatikan ini. Jaga hatimu baik-baik. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, memasuki tahun 2012 sekali lagi, masalah hati. Saudara, jaga baik-baik, supaya hatimu bersih, tidak kotor, supaya memancarkan kehidupan. Itulah ibadahmu yang sejati, kata Tuhan. Dan hal yang kedua, ayat yang kedua dari Roma 12 berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu. Kita harus pakai pikiran Kristus, supaya tahu kehendak Allah. Mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Selalu lakukan itu. Dan hal yang ketiga, pada waktu goncangan-goncangan terjadi, jangan takut. Jangan takut. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau saudara mulai mengalami ketakutan-ketakutan, berdoa, minta, Tuhan penuhi saya dengan kasih-Mu.
Allah itu adalah kasih. Dia sendiri itu adalah kasih. Biar dia memenuhi hidup kita lebih lagi, lebih lagi. Ini penting, saudara. Saya berdoa, setiap saudara memasuki tahun 2012, engkau mengalami perkenanan Tuhan. Untuk mengalami perkenanan Tuhan, saudara harus jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang mau berkenan di hadapan Tuhan, katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus itu adalah contoh yang paling utama. Pada waktu selesai dibaptis, ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, apa rahasia Tuhan Yesus berkenan di hati Bapa? Yang pertama, karena dia melakukan kehendak Bapa. Dia dibaptis itu kehendak Bapa. Dia melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, kalau mau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, maka ini adalah syarat yang paling utama. Saudara harus melakukan firman. Dan yang kedua, dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin. Saudara, tuntunan Tuhan hari-hari ini, saudara harus dengar baik-baik. Saudara, Tuhan menuntun kita hari-hari ini. Tuhan mengingatkan bahwa tubuh ini adalah rumah Roh Kudus. Ini adalah bait Roh Kudus. Artinya, ini adalah miliknya Tuhan. Bukan milik kita sendiri. Saudara hati-hati, bukan milik kita sendiri. Tapi miliknya Tuhan. Kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Dan sudah dibayar lunas. Karena itu firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara, mari memasuki tahun 2012, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung akan diisi sampai penuh. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Artinya, kalau saudara memuliakan Tuhan dengan harta saudara, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, engkau akan diberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah. Kalau percaya katakan amin. Saudara, tahun 2012, saudara harus mempersembahkan buah sulung. Buah sulung itu adalah penghasilan yang saudara dapatkan di bulan Januari. Ini bulan Februari, persembahkan. Memang ada yang berpendapat buah sulung itu persepuluhan. Tapi bagi saya, persepuluhan itu kita berikan setiap bulan. Artinya kalau buah sulung bagi saya itu lebih daripada persepuluhan. Malah tadi dikatakan, hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saya berdoa, setiap saudara tanya sama Tuhan. Tanya, karena firman Tuhan berkata, hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saya berdoa, setiap saudara diberkati berlimpah-limpah. Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir memasuki tahun 2012. Apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Jangan khawatir. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu semua memerlukan itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya apa yang saudara butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Tapi kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Barang siapa melayani Tuhan dengan cara demikian, maka ia akan berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Karena itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saya berdoa. Ayo angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, Engkau lihat anak-anakmu sudah mengangkat tangan. Hamba-Mu berdoa buat mereka memasuki tahun 2012. Tahun yang penuh dengan goncangan. Bapa, mereka mengalami perkenanan Tuhan.
Mereka mengalami perkenanan-Mu Tuhan. Karena hidup mereka berkenan di hadapan-Mu. Bapa, Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau memberikan pemulihan. Mujizat terjadi dalam hidup mereka. Dan mujizat itu masih ada. Terima perkenanan Tuhan. Terima. Oh Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.